Yang jadi persoalan di sini adalah bukan masalah aturannya, tetapi manusianya. Kadang penerapan terhadap aturan ini yang harus memerlukan energi khusus untuk bisa memberikan pemahaman betul pada masyarakat. Yang namanya bencana itu sebenarnya kan adalah salah satu dampak ya, Mbak. Iya. Bencana kan salah satu dampak ulah daripada manusia itu sendiri kan. Para pengusaha kalau kita akan membangun daerah kita, ya kita bangun dengan konsisten lah. Sialnya adalah ketika penambangan liar seperti ini semakin masif, berarti bencana juga semakin betul. sering datang. Assalamualaikum Pak Marjono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Dari Pasuruan ini tadi Pak? Iya betul. Jadi kita kebetulan kegiatan di Pasuruan dan sekarang akan ada lanjutan ke Malang insya Allah nanti. Oke, berarti Pasuruan, Surabaya dulu, iya, terus baru nanti ke Malang kata iya, Pak. Betul. Gimana Pak kondisi Pasuruan saat ini secara global? Alhamdulillah di era bupati yang baru, wali kota baru ya, baik itu Probolinggo maupun Pasuruan, karena ini kan kebetulan dapil kami, Mbak. Jadi betul. Jawa Timur 3 itu kan meliputi 4 kota kabupaten. Dan alhamdulillah sejak dilantiknya kepala daerah terbaru itu kondisinya sangat dinamis dan menurut saya ini masih di batas kewajaran dan cukup bagus lah untuk 4 kota kabupaten ini. Oke, ya. Baik. Nah, sejak 2024 berarti Pak nyenengan di provinsi, sebelumnya menyenengan di DPRD Kota Pasuruan. Oke. Kebetulan di DPRD Kota Pasuruan dulu sejak 2014. 2014 berarti 2 periode saya menjabat di Wakil Ketua Komisi 1 waktu itu ya, yang membidangi hukum dan pemerintahan. Sampai di 2019. Kemudian alhamdulillah 2019 terpilih kembali sampai di 2024 dan saya selama 5 tahun menjabat di Ketua Komisi 2 yang membidangi di perekonomian. Oke. Dan di tahun 2024 ikut kontestasi lagi di DPR provinsi. Alhamdulillah masuk di Jawa Timur 3 di Selama 3 tahun berada di DPR, 2 tahun di Kota Pasuruan, kemudian 2 tahun 2 periode ya. 2 periode di Pasuruan, kemudian 1 di periode di kan baru 1 tahun lebih betul. Apa Pak keluhan masyarakat yang paling sering sampai ke telinga jenengan begitu? Jadi kalau melihat pada kondisi masyarakat yang ada di di wilayah dapil kami, Mbak Kome, ini tentunya bervariatif ya, bervariatif sekali, banyak hal-hal yang menjadi aspirasi masyarakat. Tentunya usulan-usulan ini kami saring kembali gitu loh. Jadi kami saring itu artinya bahwasanya domain kami kebetulan masih di Komisi A yang dalam hal ini membidangi hukum dan pemerintahan, sehingga usulan-usulan itu tentunya kami sesuaikan dengan mitra di komisi kami. Sebagai contoh, kalau usulan ini bersifat di luar komisi kami, sementara bukan tidak diperhatikan, tapi memang kami pilah-pilah dulu. Yang menjadi komisi, misalkan contohnya narkoba, misalnya. Narkoba ini kan lagi hangat-hangatnya bahwa Jawa Timur itu kan masuk kategori urutan ketiga seluruh Indonesia ini narkoba. Nah, Pasuruan, kemudian Probolinggo ini juga mencatat narkoba juga agak besar. Sehingga keluh-keluhannya apa? Yang dikeluhkan itu ya rata-rata masyarakat ini resah. Masyarakat resah dengan apa ya? Dengan image yang negatif kepada oknum-oknum yang tidak tanggung jawab tadi itu. Merasa terganggu. Lah, maka kita juga melakukan komunikasi intens dengan pihak BNN, kemudian dengan pihak Polres untuk bisa melakukan upaya-upaya antisipasi ya supaya jumlah pengguna maupun pengedar tidak bertambah. Salah satunya ya memberikan untuk sosialisasi pada masyarakat, kemudian kepada beberapa pondok pesantren, karena di sana benar pondok pesantren itu maksimal paling banyak. Banyak ya di Pasuruan itu, paling banyak, sehingga
dalam konteks ini insya Allah bisa mengantisipasi lah, minimal mengantisipasi terkait dengan pengguna narkoba itu sendiri supaya ini tidak meresahkan image ya, terutama di image-nya masyarakat itu. Baik. Gitu. Kalau di Jawa Timur ini memang saat ini kondisinya sedang darurat narkoba dan juga darurat kriminalitas, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Laporan akhir 2025 yang menunjukkan cukup, signifikan. Kenapa ini akhir tahun ditutup dengan berita seperti ini, begitu. Tapi kalau kita bicara masyarakat Indonesia, kita semuanya tahu bahwa bencana di Aceh kemarin itu benar-benar membuat patah hati masyarakat seluruh Indonesia. Meskipun tidak ikut terdampak bencananya, tapi kita semuanya benar-benar kok sampai sih kayak gitu dan korbannya luar biasa sekali. Nah, kalau kita bicara mitigasi bencana di Jawa Timur, kita berkaca di Aceh, Pak. Aceh ini kan sebenarnya bisa dijadikan sebuah pelajaran bagi daerah-daerah lainnya di Jawa Timur. Semoga cukup Aceh saja yang seperti ini, jangan sampai daerah-daerah lainnya itu seperti Aceh begitu. Jenengan sebagai anggota Komisi A ini kan pasti kerap menelaah regulasi daerah, ngaten Pak. Dari kejadian Aceh kita bisa tahu bahwa sebenarnya banyak pelanggaran, terutama untuk RT RW-nya. Untuk tata ruangnya dan lain sebagainya yang seharusnya tidak boleh ada tambang, kemudian ada tambang, dan ini sebenarnya dampaknya tidak dirasakan di tahun-tahun pertama, tapi justru dirasakan di 5-10 tahun ke depan, yang mana mungkin kalau bencananya sekarang di tahun 2025 berarti pelanggaran-pelanggaran ini sudah terjadi di tahun 2014, 2015 begitu ya. Berarti kan ada celah, ada regulasi dan perizinan dan lain sebagainya yang akhirnya membuat mereka bisa masuk sebegitu mudahnya. Jenengan Pak Marjono sebagai anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, bagaimana Bapak memandang hubungan antara peraturan penanggulangan bencana dan juga Perda Pemajuan Kebudayaan nih seperti Perda nomor 6 tahun 2024 dalam melindungi masyarakat saat terjadi bencana? Jadi awal kita bahas terkait dengan bencana. Mungkin Mbak Komeng juga tahu ya, sebenarnya bencana itu kan sesuatu yang tidak kita inginkan. Betul, betul. Dan saya ingat betul bahwa Aceh ini mengalami bencana yang luar biasa besar ini kedua kalinya. Yang dulu adalah gelombang tsunami ini. Catatan kami pada saat itu sekitar 102.000 kalau nggak salah, 102.000 korban jiwa. Jadi itu dan luar biasa waktu itu. Bahkan pihak asuransi pun sudah angkat tangan waktu itu. Saya ingat betul lah. Ternyata di tahun sekarang saudara kita yang ada di Aceh ini mengalami juga bencana yang luar biasa juga. Sebenarnya tidak berbeda, artinya begini. Di Jawa Timur pun sebenarnya baru-baru ini ya juga ada erupsi ya di Jember itu. Namun tidak memakan korban jiwa. Akan tetapi kerugian material, rumah, apapun, binatang ternak ini juga luar biasa. Gitu. Bahkan sempat kemarin itu di fraksi kami, di Partai Gerindra juga Jawa Timur memberikan sumbangan kepada Aceh, itu senilai hampir 805 juta, ya hampir 1 miliar kita donasi di teman-teman kader gitu, dengan pengurus-pengurus kita minta donasi dan alhamdulillah kemarin kita titipkan Bapak Prabowo juga sekaligus untuk mendatangi di Aceh. Nah, terkait dengan regulasi Mbak, tentunya Mbak Komeng juga paham ya, regulasi itu sebenarnya kita buat itu sudah sesuai dengan aturan. Iya, sesuai dengan regulasi yang pembentukannya itu melalui tahapan-tahapan tertentu sampai produk perda atau peraturan itu sudah murni jadi kan begitu ya. Yang jadi persoalan di sini adalah bukan masalah aturannya, tetapi manusianya. Kadang penerapan terhadap aturan ini yang harus memerlukan energi khusus untuk bisa memberikan pemahaman betul pada masyarakat. Contoh katakan,
katakan untuk tambang-tambang liar atau apapun, ini sebenarnya kalau di dalam aturan perda atau peraturan terkait dengan penambangan ini sudah jelas, sudah tidak diragukan lagi. Tapi manusianya kadang karena dia menganggap bahwa penambang-tambang ilegal dan sebagainya ini bisa menguras tenaga terkait dengan dampak bencana ini gitu loh. Nah, sehingga yang disampaikan Mbak Kom tadi keterkaitan dengan kaitannya Peraturan. kebudayaan sebenarnya ini adalah salah satu ini kan mitigasi ya bahasanya ya. Jadi ini adalah upaya untuk mengurangi resiko kan sebenarnya. Jadi kita itu sudah melakukan upaya untuk mengurangi resiko itu atau mitigasi ini. Nah, namun hubungannya dengan kebudayaan ini kan sebenarnya adalah sebagai untuk sarana pemetaan sebenarnya itu. Ada sarana pemetaan bagaimana sih kearifan lokal di masing-masing daerah itu bisa terjadi gitu. Kalau kita tidak tahu tentang kearifan lokal yang terjadi di daerah, ini malah rawan sekali. Contoh misalkan, dengan adanya peraturan terkait dengan mitigasi ini, kemudian setelah dipetakan, akhirnya hasil dari pemetaan ini kearifan lokal itu kan muncul. Sebenarnya kearifan lokal itu apa sih sebenarnya kan gitu. Karena lokal itu kalau kita lihat itu kan sebenarnya kan pedoman yang dilaksanakan di masyarakat lokal setempat itu loh sebenarnya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ini adalah hubungannya sangat erat sekali, bahwa dengan adanya regulasi terkait dengan mitigasi dengan kebudayaan ini berkaitan dengan kearifan lokal sehingga muncul di situ misalnya pedoman-pedoman yang dilakukan oleh masyarakat sekitar atau masyarakat lokal itu. Jadi kearifan lokal itu sebenarnya banyak sekali Mbak. Ya, jadi ada termasuk sosialnya, termasuk wilayahnya gitu. Di sanalah hubungannya. Jadi sangat erat sekali untuk sebagai pemetaan kebudayaan kearifan lokal. Saya kira itu. Baik. Nah, kalau kita bicara kearifan lokal nih Pak, banyak juga kan kearifan lokal itu yang misalnya tata ruang tradisional, ritual maupun metode adaptasi lingkungan yang sebenarnya ini tuh efektif untuk mitigasi. Tapi dari perspektif hukum daerah, apa aja Pak hambatan normatif yang membuat kearifan lokal ini sulit diakomodasi dalam Perda atau Permendagri? Sebagai catatan, pandangan karena Komisi A ini sering menguji kepatuhan regulasi begitu terhadap peraturan yang lebih tinggi. Jadi begini, yang namanya peraturan ini tidak luput atau tidak lepas yang namanya konsideran. Jadi konsideran itu, jadi cantolan hukum di atas nanti harus linear. Hukum itu atau produk-produk peraturan daerah tidak bisa lahir, tidak bisa muncul, manakala mereka tidak mempunyai dasar pokok cantolan atau konsiderannya di atasnya. Nah, sebenarnya kita itu begini, terkait dengan peraturan-peraturan yang sudah kita tetapkan, kadang kita Komisi A sebagai yang membidangi di bidang pemerintahan dan hukum, tentunya untuk penetapan peraturan ini kan kita sesuaikan dengan daerah masing-masing, Mbak. Nah, daerah ini kadang, mohon maaf, ini tidak memahami bahwa minta peraturan, tetapi yang peraturan ini akan bertentangan dengan regulasi atasnya. Ini yang tidak diperbolehkan, sehingga kita harus mengunci. Maksudnya mengunci ini begini, tolong ini lebih baik tidak diprioritaskan dulu. Yang diprioritaskan adalah A, B, C, karena sesuai dengan kondisi alam atau sesuai dengan kondisi kebudayaan yang ada di daerah masing-masing. Nah, harapan kami tentang aturan yang akan dibuat oleh teman-teman di daerah-daerah, di kota kabupaten khususnya, ini tolong bisa harus dipahami tentang kebutuhan. Jadi peraturan daerah itu dilahirkan karena kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, janganlah melahirkan aturan-aturan yang akhirnya menjadi overload, tumpang tindih dengan aturan kebijakan lain. Nah, kita di sini, ya, kita membatasi itu artinya membatasi dalam hal untuk pengkajian lebih detail, lebih dalam lagi, dengan para akademisi, itu kira-kira kebutuhan apa sih sebenarnya yang harus kita prioritaskan di masing-masing daerah. Jangan asal katakan minta peraturan ini dan A dan sebagainya. Contohnya yang kemarin aja peraturan daerah kita itu di Provinsi Jawa Timur, ada 160 usulan, bayangkan. 160 di 5 tahun ya Mbak ya, 2019 sampai 2024, itu ada 160 usulan perda ya. Dan itu yang sudah lolos dan sudah selesai di tahun ini kan hanya sekitar 60 peraturan daerah.
Nah ini menunjukkan yang 100 ini kan tidak terakomodir. Oke. Ya kan? Iya. Kan di situ yang terakomodir ini ada yang sifatnya perda rutinitas tiap tahun seperti APBD dan sebagainya itu rutin, tapi ada yang perda yang dimunculkan baru dan ada perda yang perubahan. Ada 3 perda jenis ini kan kita ngikuti ya. Berarti kalau perda yang usulan berarti di antara 160 tadi itu sekitar 100 raperda yang tidak terakomodir ini bukan berarti kita hambat atau kita kita halangi untuk tidak direkomendasi, bukan, tetapi 100 raperda ini tadi berarti tidak menjadi prioritas. Mungkin nanti itu bisa dilanjutkan di periode yang berikutnya, mungkin 2026 dan seterusnya. Nanti seperti itu, Mbak. Nanti. Baik, kalau kita bicara tentang raperda dan Iya. juga perda-perda ini, berarti kita juga bicara tentang dana dan anggaran. Ini biasa kalau kita ngomongin anggaran agak pusing ya Pak ya. Nah, apakah regulasi penganggaran daerah sudah memadai Pak untuk mendukung program mitigasi berbasis komunitas yang menjaga tradisi nih Pak? Iya, jadi begini, kalau bicara anggaran itu Mbak, jadi kita paham lah ya, anggaran itu yang dimaksud, anggaran sesuai kemampuan, kan gitu. Nah, kalau ada hal-hal yang katakan praperda ini anggarannya tentunya begini, perda yang dilahirkan ini berefek kepada anggaran itu pasti, tidak mungkin tidak. Iya. Nah, anggaran ini sebenarnya sudah diakumulasikan pada lahirnya perda ini. Karena perda itu begitu lahir, itu tidak langsung dianggarkan, Mbak. Jadi perda lahir itu masih ada turunannya yang dinamakan peraturan gubernur. Jadi misalnya perda terkait dengan PKL misalkan. Jadi ini tidak bisa perda ini tiba-tiba serta-merta langsung sekarang didok, langsung dilaksanakan, itu tidak mungkin. Ya, jadi begitu ini didok, misalkan bulan Desember, paling tidak masih ada jeda 1 tahun untuk dilaksanakan. Karena dalam jeda waktu 1 tahun inilah pergub pembahasan. Pergub yang regulasinya dari perda ini. Jadi perda itu tidak bisa langsung dilaksanakan tanpa adanya pergub. Gitu. Sehingga dalam pembahasan pembiayaan terkait dengan perda atau penetapan perda ini sudah dianggarkan oleh teman-teman masing-masing komisi. Misalnya perda tadi PKL, terkira nanti untuk pelaksanaannya, terus anggarannya, ini sudah dianggarkan 1 tahun ke depan setelah pergub itu disahkan, gitu. Baru nanti kita anggarkan. Dan alhamdulillah secara anggaran semuanya hampir 100% ya sudah terpenuhi, dan sebenarnya tidak ada persoalan gitu. Oke, walaupun mungkin memang butuh waktu nggih Pak nggih. Waktu hanya tahapan bahasanya ya, tahapan untuk pelaksanaan peraturan daerah itu. Gitu. Baik. Jadi memang ya namanya regulasi itu juga pasti ada tahapannya, nggak mungkin yang perda bulan Desember 2025 digedok terus Januari 2026 bisa langsung jalan. Iya. Ada proses-proses yang harus dilewati begitu. Itu, nah, balik lagi kita bicara tentang bencana Pak. Ya, semoga di Jawa Timur tidak ada bencana sebesar di Aceh gitu. Tapi dari data 2025 itu sebenarnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kejadian cuaca ekstrim dan banjir di Jawa Timur. Ngaten. Bagaimana jenengan menilai kesiapan regulasi provinsi saat ini untuk memastikan bahwa tradisi masyarakat seperti musim panen, kemudian adat istiadat yang mungkin akan dilakukan di bulan-bulan tertentu itu tidak hilang akibat kebijakan evakuasi dan relokasi darurat. Jadi begini, tadi saya sampaikan bahwasanya kebijakan atau peraturan yang bernuansakan kearifan lokal ini sangat penting. Sangat penting. Contohnya tadi yang disampaikan oleh Mbak Koma tadi, bahwasanya kearifan lokal itu contohnya seperti adat istiadat. Adat istiadat ini adalah budaya yang sudah turun-temurun, yang patut kita lestarikan, jangan sampai kita hilangkan. Nah, terus ada kaitannya dengan tadi banyaknya musibah, banjir dan sebagainya. Kebetulan di Jawa Timur ini juga membahas tentang terkait dengan peraturan kehutanan itu ya, kehutanan itu mohon maaf tanda kutip, memang setelah kami sendiri turun di beberapa daerah, itu terutama di hutan, di perhutani,
itu mohon maaf, ini banyak yang gundul Mbak ternyata Mbak. Sana itu banyak banyak pohon-pohon yang memang Sudah ditebang. dan itu ratusan hektar, bukan kecil lagi, ratusan Hmm. hektar. Dan itu pohon itu yang dulunya itu rapat gitu ya, itu sudah hampir hilang semua pohon-pohon. Nah, ini kan kalau kita melihat ini kan rawan sekali terhadap erosi. Jadi inilah yang harus kita pertahankan dan harus kita bentuk perda atau peraturan yang betul-betul mengikat supaya masyarakat dengan pemerintah terutama ini juga bisa melestarikan tentang hutan itu sendiri. Jangan sampai hilang, kecurian. Ternyata kan dulu juga pernah, mohon maaf, kecurian, akan tetapi oknumnya juga tidak lain lagi ya X, ya, kan gitu ya. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya supaya ini di hutan-hutan yang lain pun, yang khususnya di Jawa Timur, kami membahas di Jawa Timur, ini sudah tidak demikian, tidak sampai hilang semuanya. Nah, hubungannya dengan kearifan lokal, dengan yang bencana ini sangat erat sekali memang di situ. Jadi menurut adat ini ya, adat ini kadang supaya tidak terjadi banjir, ada upacara adat istiadat. Jadi ya kita sangat sangat memberikan apresiasi pada masyarakat atau daerah-daerah tertentu yang betul-betul masih mengangkat bahwa adat itu diperlukan. Dan disinilah letak fungsi kita sebagai Komisi A ini untuk bisa mendorong pembentukan perda yang terkait dengan kearifan lokal ini harus intens betul dan harus segera diwujudkan kan gitu. Sekali itu Mbak. Baik. Kemudian ada khawatiran nggak Pak terkait dengan upaya mitigasi top down ini dapat mereduksi peran tokoh adat dan juga pengetahuan lokal. Menurut jenengan bagaimana perda penanggulangan bencana harus dirumuskan agar memberikan ruang yang legal bagi peran tokoh adat? Saya kira wajib itu ya. Jadi gini, kalau menurut kami itu bahwa perda keterkaitan dengan bahasanya kearifan lokal itu Mbak Iya, ya. balik lagi ke kearifan lokal. Ini karena ini ini merupakan fenomena yang ini sebenarnya sudah tidak boleh dihilangkan karena ini dari dulu, dari nenek moyang kita ini yang sesuatu yang menurut keyakinan mereka dengan adanya kearifan lokal dan harus kita tetapkan supaya ini bisa berkembang bahwa ini menggugah masyarakat sekitar, maksudnya masyarakat lokal, karena ini kan berbicara dengan kearifan lokal. Jadi perdanya itu supaya menggugah masyarakat di lokal itu atau masyarakat di wilayah tertentu untuk semangat bisa mempertahankan tentang kebaikan wilayah di situ gitu loh. Kalau ini tidak segera dia didorong untuk menetapkan peraturan, ini yang sangat membahayakan nanti bagaimana terkait dengan minat atau kesemangatan dari masyarakat lokal itu tidak bisa muncul atau tidak bisa bangkit lagi. Sehingga semakin lama, semakin laun itu bisa masyarakat akan semakin punah dengan adat yang sudah punah itu, terus kemudian dia tidak bisa mengingat atau berpartisipasi untuk pengembangan di daerahnya gitu Mbak. Baik, kemudian kalau kita balik lagi kita bicara kearifan lokal Pak. Kearifan lokal itu kan juga berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, mulai dari pola tanam, kemudian reboisasi lokal, kemudian pengaturan rumah panggung dan lain sebagainya begitu. Kalau dari sisi regulasi tata ruang dan lingkungan, kebijakan mana Pak yang dapat diperkuat supaya praktik-praktik tersebut mendapat perlindungan hukum? Kalau kami kebijakan-kebijakan yang perlu diperkuat di kearifan lokal itu tentunya terkait dengan lingkungan ya Mbak ya, dengan lingkungan. Jadi perda yang berkaitan dengan atau berhubungan dengan lingkungan. Jadi misalkan lingkungan itu begini Mbak, kita itu kan mohon maaf kan ada penambang-penambang yang sekarang tuh kadang tanpa menyadari bahwa nanti dampak dari akibat penambangan itu seperti apa. Ini kadang tidak diperhitungkan. Jadi masyarakat yang sudah memiliki perizinan atau katakan memiliki dokumen penambangan, seolah-olah masyarakat atau pengusaha bahasanya ya, pengusaha itu sudah tidak mau peduli lagi karena dia merasa membawa dokumen lengkap, izin lengkap bahwa saya menambang ini sesuka hati saya, seolah-olah seperti itu pengusaha itu. Lah, ini harus dikuatkan di dalam regulasinya.
Jadi artinya begini bahwa boleh katakan menambang, tetapi tetap tidak mengurangi rasa keindahan wilayah tertentu. Misalkan penambang, misalkan contoh kan ada perbukitan. Jadi kecamatan A ini ada perbukitan yang kalau penambang ini paling tidak bisa meratakan atau bukit itu dibentuk seperti apa, tidak malah sampai Masuk ke kedalaman dalam begitu ya Pak ya, yang tadinya jadi bukit terus akhirnya jadi akhirnya terus diambil, merasa mereka sudah punya izin. Nah, ini yang jadi polemik sebenarnya ini. Ini yang kami tidak berharap itu. Jadi ayolah para pengusaha kalau kita akan membangun daerah kita, ya kita bangun dengan konsisten lah. Ini maka kami akan melakukan kajian lagi ya terkait dengan perda tentang lingkungan ini. Ayo kita perkuat, jangan sampai para penambang liar itu bahasanya kalau saya sebenarnya penambang liar itu bukan berarti tidak izin, tetap dia punya izin, tapi menggalinya atau menambangnya terlalu liar, ini beda kan. Nah, beda kalau penambang gelap atau tidak punya izin itu lain. Beda ya, jadi bedanya adalah penambang liar ini mereka punya izin sebenarnya. Punya izin. Cuman karena kekuatan izin mereka itu seolah-olah itu terus semena-mena gitu. Iya. Ini saya terenyuh sebenarnya, terenyuh ya ini. Ayo para pengusaha terutama di sektor tambang ini ya, pengusaha tambang ini kalau memberikan statement penambangan ya tetap memperhatikan keindahan lingkungan, sehingga kearifan lokal itu bisa muncul gitu loh, Mbak. Kalau memang di situ mau dibuat semacam bukan irigasi atau waduk kecil, waduk mainan, enggak apa-apa, katakan agak diperdalam tapi kan tidak terlalu merusak lingkungan gitu loh, sehingga bisa difungsikan lagi menjadi keindahan, jadi tempat destinasi atau wisata, itu bagus. Tapi kalau sudah menggalinya atau menambangnya sampai kedalaman 20 meter, 30 meter kan itu akhirnya tidak berfungsi. Baik. Dan sialnya adalah ketika penambangan liar seperti ini semakin masif, berarti bencana juga semakin sering datang. Karena yang namanya bencana itu sebenarnya kan adalah salah satu dampak ya, iya. Bencana kan salah satu dampak ulah daripada manusia itu sendiri kan sebenarnya. Iya. Kalau kita melihat karena dia tadi kembali lagi kalau dia itu menambangnya terlalu liar sehingga dampaknya seperti ini, merusak lingkungan sampai itu ada banjir yang kapan hari itu yang saya tadi sampaikan di Jember ada erupsi itu kan ternyata setelah dilihat itu juga karena ada banyak tanaman yang sudah rusak itu perhutani itu. Terus kemudian di Batu dulu sampai longsor ketinggian berapa itu. Tapi ini juga ada, saya sedikit tertarik ya. Ada perbukitan atau gunung atau perbukitan, awal tumbuhannya itu kecil, biasa. Sekian tahun tumbuhannya semakin membesar, berat juga. Sehingga tonase tanah ini kalah dengan pohon ini. Bisa malah longsor. Loh, ini kan juga saya itu menarik bagi saya itu, menarik bagi itu di Batu pernah terjadi karena pohonnya itu besar. Kita mengingat bahwa penghijauan ini adalah untuk penanggulangan banjir. Nah, ini tapi ternyata juga berat itu juga berpengaruh. Nah, ini saya juga sampai sekarang tetap koordinasi. Ini kira-kira seperti apa sih? Nah, standar-standar pohon yang ada di dataran tinggi itu kayak apa? Ini kan belum pernah dibahas ini masalahnya sepele tapi belum pernah dibahas. Iya, kalau kita kan berpikirnya semakin banyak banyak pohon yang ditanam itu berarti semakin kita penghijauan dan semakin baik untuk penanggulangan banjir. Iya, betul. Itu normatifnya, logikanya begitu. Tapi ternyata kenyataan implementasi di lapangan tidak. Ada yang pohon itu di perbukitan, karena pohonnya semakin tahun semakin besar, yang dulunya mungkin hanya satu lengan tangan, sekarang untuk 2 orang dian itu aja enggak bisa, itu kan bisa. Terus akhirnya longsor, karena bebannya tonasenya berton-ton itu, ternyata dia masih gak longsor lah. Ini kan juga menarik. Menarik Pak. Baik, kalau kita bicara tentang bencana, kemudian pasti ketika ada bencana itu juga ada mitigasi dan relokasi begitu ya bagi para korban begitu. Nah, ketika terjadi relokasi pemukiman karena resiko bencana,
ini kan sering muncul konflik, Pak. Betul. Konflik nilai antara kebutuhan keselamatan dan juga pelestarian tradisi. Betul. Bagaimana jenengan melihat kerangka hukum yang adil yang melindungi hak budaya sekaligus menjamin keselamatan warga? Jadi kembali lagi pada peraturan daerah. Jadi tentunya kepala daerah itu harapan kami juga harus waspada dan harus paham terkait dengan lingkungannya. Kan itu ada yang namanya daerah-daerah atau wilayah-wilayah darurat. Wilayah darurat itu artinya wilayah yang harus mendapatkan pemantauan khusus. Nah, contohnya wilayah-wilayah yang pinggir laut. Nah itu jadi pemantauan khusus. Ada lagi wilayah-wilayah yang di perbukitan. Terus kemudian ada wilayah-wilayah yang memang betul-betul rawan longsor. Nah, ini kepala daerah itu harus tahu, Mbak, di sana, Mbak. Maka dari itu kepala daerah harus cerdas, bisa menyikapi wilayah mana yang sekiranya itu dianggap itu rawan. Ya. Begitu yang disampaikan Mbak Komi tadi itu rawan, misalkan longsor. Maka sebelum terjadi longsor, ini harus ada upaya-upaya persuasif dari kepala daerah. Nah, upayanya apa? Mau nggak mau, kepala daerah harus sudah bersikap bisa merelokasi. Merelokasi wilayah yang rawan tadi. Ya. Jadi tentunya dikumpulkan, diajak komunikasi, diajak musyawarah, dialihkan misalkan di rawan mana. Nah, persoalannya di sini kembali lagi tentang anggaran. Nah, anggaran ini ada yang langgannya untuk anggaran yang sifatnya untuk darurat, untuk TPP atau apa itu untuk tanggap darurat itu. Nah, ini harapan kita, jadi kepala daerah yang memiliki cadangan-cadangan anggaran untuk kedaruratan itu bisa dipakai. Bisa dipakai. Misalkan di satu tempat ada berapa rumah, lah mereka cobalah diajak bicara gimana kalau ditempatkan pada lokasi atau wilayah yang tidak rawan bencana, itu di mana. Nah, itu sebenarnya ke sana, Mbak. Regulasinya ke sana itu. Baik, terakhir Pak, sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, harapan Bapak di tahun 2026 nantinya terkait dengan perda-perda yang berhubungan dengan mitigasi bencana supaya nantinya di tahun 2026, dan kita tidak bisa memprediksi bencana alam yang memang murni ini adalah bencana alam, bukan bencana yang akibat dari perbuatan manusia, begitu. Pasti di setiap daerah kalau bencana alam tidak ada yang bisa terprediksi, tapi kan kita bisa melakukan pencegahan atau mungkin memperbaiki perda-perda yang memang harus diperbaiki. Apa harapannya dengan monggo? Harapan kami tentunya ada dua sisi, Mbak. Yang pertama dilihat dari sisi birokrasi atau pemprov, atau kalau di kota kabupaten kepala daerah gitu ya, kabupaten atau kota, itu agar cadangan-cadangan anggaran untuk bencana itu juga lebih ditingkatkan, lebih diperbesar. Karena ini siapa orang yang mau ada bencana kan tidak mau. Nah, itu anggaran dari birokrasi secara anggaran kami minta untuk bisa ditambah. Ditambah itu bagaimana artinya? Ditambah sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing. Masing-masing. Nah, provinsi juga begitu. Nah, sehingga apa? Nanti kita sudah tidak khawatir manakala terjadi hal yang tidak diinginkan, anggaran secara tidak atau biaya pengeluaran tidak terduga ini selalu sudah siap untuk menghadapi bencana itu. Nah, sehingga yang dinamakan tanggap darurat oleh birokrasi pun juga sudah menyatu, artinya mereka sudah selalu selalu waspada gitu kurang lebihnya. Ada yang terutama di Badan Penanggulangan Bencana itu kan juga dia lokasinya di mana? Kalau lokasi itu ada di sungai besar atau di pinggir laut, itu kan paling tidak peralatan yang harus dipakai, digunakan itu oleh Pemprov itu segera juga dipenuhi, gitu, disiapkan sebelumnya. Tidak hanya anggaran saja, tapi alat ini juga harus difasilitasi, terutama di kota kabupaten, kepala-kepala daerah ini juga harus betul-betul menyiapkan tentang peralatan. Itu dari sisi birokrasi. Kemudian yang kedua, ini harapan kami dari masyarakat. Mari masyarakat kami sebagai wakil rakyat atau wakil daripada masyarakat ini, kita berjuang meminimalisir tentang
kejadian-kejadian bencana. Nah, memang bencana yang disampaikan tadi itu memang ada bencana yang secara alami, dengan ada yang bencana yang ditimbulkan karena ulah manusia kan gitu. Yang kita bahas terkait dengan ulah manusia ini, ya tentunya kita sebagai masyarakat ini kan harus bersama-sama ikut membantu untuk merawat daerah kita masing-masing, terutama di wilayah pegunungan, kemudian di wilayah-wilayah yang mana kegiatan-kegiatan seperti reboisasi, kegiatan ya kita tingkatkan tentunya. Terus kemudian di hutan-hutan ini, mohon maaf tanda kutip ini kan, ini hutan ini yang agak rawan, Mbak, agak sering kehilangan kayu dan sebagainya. Masyarakat tolong jangan beranu lagi lah dengan melakukan ulah untuk penebangan hutan dan sebagainya. Ini harapan kami masyarakat intinya ikut menjaga supaya tidak terjadi bencana-bencana di kemudian hari. Untuk secara alami ya tentunya kita selalu alam ya kita juga. Iya, kalau secara alami ini kan nggak bisa diapa-apain ya Pak ya. Ya mudah-mudahan untuk khususnya di Jawa Timur kita bersama rakyat, bersama birokrasi itu sudah tidak ada apa-apa. Harapan kami bisa lancar dalam kegiatan-kegiatan semuanya. Saya kira itu. Baik, nah ini juga bisa menjadi ilmu dan juga pengetahuan ya mungkin untuk pemirsa yang menyaksikan podcast kita hari ini, bahwa sebenarnya untuk menjaga supaya daerah kita dimanapun kita tinggal ya, kalau saat ini Aceh sudah mungkin setelah ini masyarakat Aceh semoga bisa lebih menjaga dan juga para pengusaha di sana juga bisa lebih berpikir untuk dampak yang terjadi beberapa tahun kemudian. Tapi untuk Jawa Timur kita semua berharap semoga Jawa Timur tidak sampai ada bencana besar yang menelan korban jiwa cukup besar. Dan ini semua bisa dilakukan kalau ada sinergi antara masyarakat Jawa Timur bersama dengan pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan juga DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk pemirsa yang sedang menyaksikan podcast, kalau ada unek-unek ngaten Pak Nggih yang ingin disampaikan ke Pak Marjono atau ke anggota dewan yang lainnya, boleh langsung aja disampaikan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita sampaikan ke yang bersangkutan, ke beliau yang bersangkutan, dan semoga mendapat bisa direalisasikan gitu ya, unek-uneknya ini dilihat dulu tentang apa, kemudian akan dirapatkan dan akan segera diberikan solusi terbaik untuk masyarakat Jawa Timur begitu. Matur nuwun Pak Marjono atas waktunya. Kita ketemu lagi kapan-kapan untuk podcast ya Pak, semoga ada waktu. Ngaten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam.